Kita adalah orang-orang laskar Tuhan, tentaranya Tuhan, saudaraku. Meskipun kita masih ada di pandemi, tapi bukan berarti kita lemah atau kita loyo. Tapi kita terus semangat. Kita harus mempunyai sesuatu roh, api yang menyala-nyala, saudaraku ya. Enggak mengikuti akan kehidupan zaman dunia ini. Covid, kita ikut Covid, tidak, saudara. Tapi kita harus bertentangan. Kita harus melawan penyakit ini. Karena kita anak-anak Tuhan, sudah mempunyai resepnya, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 91, saudaraku ya, saya mau buka sebentar saja bagi kita yang percaya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ada dalam lindungan Tuhan, maka dikatakan di sini apa, saudaraku? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, saudaraku. Ini bukan perkataan saya, tapi ini Alkitab yang memberikan kepada kita pengertian yang mendalam. Dikatakan lagi, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kita maju sedikit, saudara, di ayat yang ke-5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Amin. Kalau kita mengikuti arus dunia, maka kita akan mengalami yang namanya tekanan hidup. Kita akan depresi, saudaraku. Kita akan stres melihat keadaan dunia ini yang semakin hari tidak semakin, maaf kata, baik, tapi semakin hari semakin buruk. Saudara bisa melihat sendiri, BBM sudah mulai naik, saudaraku. Sudah terasa bagi kita warga Indonesia, khususnya orang-orang percaya. Kok bisa? Ya inilah kehidupan dunia. Karena kita masih tinggal di dalam dunia, kita masih bisa berpikir akan kehidupan kita sehari-hari. Kita masih punya keluarga, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya sesuatu yang harus kita urus. Perlu kita melakukan itu. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bukan berarti kita menyerah. Karena Tuhan berkata bahwa engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini janji Tuhan. Artinya kalau kita melibatkan Tuhan di dalam permasalahan hidupmu, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam segala aspek sakit penyakitmu, maka Dia akan turun tangan menolong kita. Ini janjinya. Tak usah takut. Mungkin Bapak Ibu berkata, enak Pak ngomong gak usah takut. Sesuk iki aku mangan opo? Sesuk iki bayar SPP anakku ya opo? Sesuk aku bayar kos-kosan iki ya opo? Aku nyewa yuk musik, nyewa gedung iki bayari ketopo Pak? Masa ketok godong ya enggak mungkin lah Pak ya, pasti pakai uang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua itu memang kita jalankan. Dalam hidup ini kita menghadapi berbagai ujian, tantangan, kita memang harus melewati. Enggak bisa kita meninggalkan, tapi kita harus berjalan melewati. Tetapi ada satu sobat yang setia. Kalau kita menyertakan Tuhan, maka Tuhan yang ada di depan kita. Kita hanya menontonnya, kita hanya melihat saja. Karena apa yang tadi, pujian tadi berkata bahwa langit dan bumi, pujilah Tuhan. Artinya bahwa langit dan bumi itu miliknya Tuhan. Jadi jelas nggak perlu khawatir. Kalau Bapa kita itu yang memiliki segalanya, ngapain anak-anaknya harus takut? Ngapain anak-anaknya harus depresi? Ngapain anak-anaknya harus khawatir? Tanda tanya, kalau kita khawatir berarti kita masih jauh dari Tuhan. Kita masih mengandalkan kekuatan kita sehingga kita nggak butuh Tuhan. Padahal pujian tadi berkata, langit dan bumi, keagungannya mengatasi langit dan bumi, saudara. Itulah Tuhan kita dahsyat. Pagi hari ini saya akan memberikan satu sharing renungan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Saya akan buka dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52. Saya akan bacakan bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Saya akan bacakan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang.
ke Betsaida. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah Yesus berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus itu apa? Hantu, saudara. Bayangkan, saudaraku. Saya lanjut, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Yesus dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi, tenanglah, Yesus ini, jangan takut. Amin. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil, saudara. Kalau kita melihat cerita ini, siapakah sih murid-murid Tuhan Yesus itu? Saya bisa berkata bahwa dia lebih dari keluarga. Mungkin dia lebih dari saudara karena setiap hari dia bersama dengan Yesus. Bahkan di mana Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan keajaiban, murid-muridnya juga ada, saudara. Yang menjadi pertanyaan saya, saudara, mengapa murid-murid waktu itu masih tanda tanya, masih bingung, saudara? Jelas-jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jelas-jelas bahwa Yesus itu adalah Raja, saudara. Dan saya mau katakan pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa setiap orang pasti memiliki masalah. Cuma berbeda bentuk masalah yang kita hadapi. Mungkin ada yang masalah keluarga, mungkin ada yang masalah jodoh, mungkin ada yang masalah studimu, mungkin ada yang masalah pekerjaan usahamu. Berbeda-beda, tetapi percayalah bahwa setiap orang itu diberikan masalah. Untuk supaya kita semakin hari semakin mengandalkan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu ada di depan kita supaya kita mau mencari Tuhan. Kalau Tuhan nggak memberikan masalah, enak, saudara, wis. Kita nggak perlu ke gereja. Apalagi di masa-masa pandemi ini banyak, maaf kata, nggak ada di sini, di Surabaya banyak, saudaraku ya. Mereka lebih untung kalau dia mau beribadah secara Zoom, online, saudara. Karena dia untung sekali bisa di rumah, bisa melakukan apa saja, saudara. Kesempatan bagi orang-orang yang sudah mengalami pandemi itu, saudaraku ya. Jadi dia dia nggak mau ke gereja. Dia condong untuk melihat di YouTube dan melihat banyak hal hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman-Nya, memberitakan Injilnya lewat YouTube, lewat apapun aplikasi yang lain, Zoom, saudaraku ya. Sangat meringankan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, baik itu pandemi, baik itu penyakit ataupun virus yang ganas pun, saudaraku, marilah kita tetap setia datang kepada Tuhan. Hari ini bukan merupakan kebetulan untuk Bapak Ibu bisa hadir beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini Allah mau berikan sesuatu yang istimewa dalam hidup saudara dan saya. Kita melihat bahwa setiap kita pasti memiliki beban masalah dalam kehidupan kita sendiri, kehidupan kita sehari-hari, maaf. Tetapi untuk masalah yang seringkali Tuhan berikan dalam hidup ini, apakah kita sudah merasakan bahwa Tuhan senantiasa menolong hidup kita, saudara? Ini pertanyaan kita, bahwa yakini apapun pergumulan hidup kita, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Di sini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan tentang Yesus peduli terhadap masalah kita. Yang pertama, saudaraku, Tuhan sangat mengerti. Dikatakan pada ayat ke-20-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam
Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Poin pertama Bapak Ibu, Tuhan itu peduli. Tuhan itu melihat dan Tuhan itu tahu masalah pergumulan hidup kita. Sebelum kita mengalami, Tuhan sebenarnya sudah tahu bahwa kita akan menghadapi badai. Kenapa kalau dikatakan pada ayat ke-47 ini ketika hari sudah malam, 46 setelah ia berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang, saudaraku. Kalau kita melihat peristiwa ini, jarak antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu sangat jauh. Pertanyaan saya, Tuhan kok tahu kalau murid-muridnya itu ada di dalam badai? Kenapa? Karena Tuhan peduli kepada murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Sehingga dia berkata, ia melihat betapa payahnya mereka mendayungkan angin sakal. Maka kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Jadi poin pertama yang saya mau katakan bahwa Tuhan menolong kita tanpa batas jarak dan waktu. Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat bahwa Tuhan sanggup, maka jangan ada di dalam benak hati kita keraguan untuk kita menerima Tuhan sebagai Raja dan Allah yang hidup. Pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu, yang kedua yang saya mau sampaikan tentang Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita adalah Dia datang, saudaraku. Dia datang untuk memberikan kepada kita ketenangan, untuk memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Pada ayat yang kita akan buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-44 berkata demikian. Yohanes pasal yang pertama, ayat 44, Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus, saudara. Kalau kita melihat cerita ini, bahwa Filipus, Andreas, dan Petrus itu berasal dari Bethsaida, saudara. Kita tahu bahwa kota ini adalah tempat tinggal para nelayan atau orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk mencari ikan, Bapak Ibu ya. Yesus datang untuk menolong. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus datang untuk menolong apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Saya mau sharing sedikit. Di tahun 2018 akhir mau mendekati 2019 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi saya ini adalah pengalaman hidup yang sangat-sangat miris, karena tahun itu tepatnya siang hari di mana saya bersama dengan anak saya mau pulang ke rumah, saudara. Singkat cerita, anak saya mau tak ajak ke salah satu supplier di dalam saya bekerja, saudaraku, di daerah Surabaya, khususnya di Rungkut itu, Transmart. Tapi anak saya nggak mau, karena mungkin dia malu ya. Singkat cerita, di situ saya punya pelanggan. Kalau saya istirahat, saya sering makan bakso di tempat atau pas di depannya Transmart Kali Rungkut, Surabaya. Saya tinggalkan anak saya di situ untuk dia minum es, saudara ya. Kemudian saya pergi ke Transmart untuk lakukan pekerjaan. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat bahwa anak saya nggak ada, saudara. Artinya diculik oleh seseorang waktu itu. Tapi hati saya ini ya biasa-biasa saja, saudaraku. Saya lihat dari jarak jauh, mungkin sekitar pokoknya jauh sekali, saudara. Saya lihat anak saya kok nggak kelihatan di warung itu, saudara. Saya bergegas lari dan saya menuju ke warung itu dan saya tanyakan kepada pemiliknya, Bu, anak saya tadi 2 di sini tadi kemana? Gitu. Singkat cerita, saudaraku, karena ibu ini bingung dan dia nggak bisa ngasih jawaban, saudaraku, saya merasa agak sedikit marah. Kemudian saya tinggalkan warung itu, saya tanya kanan kiri, saya tanya Gojek, saya tanya waktu itu ada orang yang santai,
Saya tanya, nggak ada yang tahu, saudaraku. Secara manusia, seorang ayah pasti gelisah. Kalau didapati anaknya yang bersama-sama itu hilang, saudara. Bagaimana dengan Bapak Ibu kalau melihat anaknya tiba-tiba dengan Bapak Ibu jalan-jalan di mall, kemudian Bapak Ibu ke toilet atau kemana, anaknya dibiarkan di toko, kemudian tiba-tiba nggak ada gitu, shock nggak, saudaraku? Pasti shock. Ini yang saya alami waktu itu, saudara. Saya sangat shock, saya juga nggak bisa berpikir apa-apa sehingga saya waktu bekerja itu sudah nggak konsentrasi lagi. Tapi saya masih punya Tuhan yang hidup. Saya berdoa dalam perjalanan ini, Tuhan, kalau Engkau masih mencintai saya, kalau Engkau masih mengasihi saya, Tuhan, aku minta, ini doa saya, doa Adi, aku minta hari ini anakku temu Tuhan. Saya hanya berdoa singkat dan simpel. Sambil saya berbahasa roh, sambil saya berdoa, saya berbahasa roh. Saya tanya satpam situ, gak ada yang tahu. Tapi saya punya Tuhan yang tahu. Tuhan yang melihat apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan saya. Singkat cerita, saudaraku, saya bahasa roh, kemudian saya dikasih satu pendengaran, jawaban dengan Roh Kudus. Kamu coba pergi ke Polsek, minta penjelasan di sana bahwa hari ini, jam ini, kamu mengalami ini, saudara. Kemudian saya lari, kemudian saya menuju kantor polisi, saudaraku. Singkat waktu mau ke kantor polisi, Bapak Ibu, ada suara yang berkata, sebentar lagi ada orang yang nelpon kamu, saudara. Ada suara itu, waktu itu saya bekerja mau ke Polsek, mau minta surat keterangan kehilangan anak gitu ya, saudara. Ada suara, dan memang benar. 10 menit sewaktu suara itu berbunyi dalam telinga saya, saudaraku, telepon saya berdering, saudara. Di dalam saku saya ini, telepon ini berdering. Saya langsung berhenti di pinggir jalan, saya angkat telepon itu, dan ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak saya ditemukan, saudara. Ini saya mengajak anak saya ini yang hilang, saudara. Hari ini tadi saya pergi ke dari Surabaya ke Pari ini bersama anak saya, cuma 2 orang. Ini saya mau saksikan dan dia ada di tempat ini dan saya percaya. Kemudian Bapak Ibu saya angkat dan ternyata yang menemukan ini seorang satpam di salah satu perumahan di daerah Nginden. Taman Nginden. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, dekatnya Betani Nginden, saudaraku. Di situ kan banyak taman, saudaraku ya, untuk olahraga. Disitulah anak saya ditemukan oleh satpam ini, saudara. Singkat cerita, saya disuruh ke sana, saudaraku, untuk ketemu dengan anak saya. Karena sangat bingungnya saya sebagai ayah ini, saudara, sampai saya kesasar, saudaraku. Saya harus ke Nginden yang mau ke arah Panjang Jiwo. Tak lihat loh, kok nggak ada anakku. Kemudian saya berpikir dan saya tenang. Ternyata Roh Kudus bilang, salah, bukan di sini, di Taman Nginden. Saya balik arah lagi Bapak Ibu dan ternyata ketemulah dengan anak saya, saudara. Dalam posisi apa? Anak saya waktu itu pucet, saudaraku. Saya cerita, loh kamu dari mana? Saya tanya gitu. Dia cerita sedikit waktu itu ya. Dia memang dibawa oleh 2 orang naik sepeda motor. Yang satunya kurus, yang satunya. Dia ada di tengah-tengah itu, naik vario. Ini cerita anak saya ini, iya deh. Kemudian dia dibawa lari, saudaraku. Karena dia takut nanti diapa-apain, dia ikut aja. Kemudian dia dibawa sampailah ke Nginden, sampailah ke arah ke Untak, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan dia perlindungan. Sewaktu orangnya itu lengah, saudara. Anak saya lewari dengan begitu cepat. Dia lewari dari orang jahat ini, saudara. Sampailah dia di Taman Nginden. Ketemulah salah satu satpam yang menolong dia. Sehingga orang yang mau menculiknya dia itu lari terbirit-birit takut. Saudara. Saya mau katakan pagi hari ini, saudaraku, apapun masalah yang saya hadapi dan apapun yang masalah Bapak Ibu hadapi, satu hal, Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangankan kita, murid-murid yang dikasih aja, saudaraku, dia tetap mengasihi dia. Dia tetap peduli, dia tetap mengasihi, saudara. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya ini menghadapi masalah yang berat. Tuhan tahu, tetapi saudaraku, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, tapi dia bertindak, saudaraku. Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Sesuatu kemustahilan
terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Yesus datang untuk menolong dan membimbing kehidupan kita. Berbicara tentang angin sakal, itu berbicara tentang masalah hidup. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami angin sakal, tapi Bapak Ibu mengalami masalah dalam keluarga, Bapak Ibu mengalami masalah dalam sakit penyakit, Bapak Ibu mengalami masalah dalam keuangan. Saya mau katakan pagi hari ini, mari datanglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus datang bukan hanya menolong, tetapi Yesus datang secara ajaib. Kenapa saya katakan secara ajaib? Tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air selain Tuhan Yesus. Kalau kita melihat hukum alam, mustahil. Saya aja kalau renang, tubuh saya pasti akan tenggelam di air, saudaraku. Karena beratnya lebih besar dari air yang kita mau lewati. Tetapi Yesus bisa melakukannya. Dikatakan di sini bahwa Yesus datang secara ajaib. Dia menunjukkan jati dirinya. Dia menunjukkan kuasanya. Bahwa dia adalah Allah yang memiliki langit dan bumi itu, saudara. Dan saya percaya masalah yang kecil yang kita hadapi, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Dia mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Dalam Matius 28, saya akan bacakan bagi semua di tempat ini. Matius 28 ayat yang ke-18 berkata demikian. Matius 28 ayat yang ke-18 berkata demikian, saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekali lagi, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu, Yesus datang untuk menunjukkan identitas. Dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Kalau kita mau menyelami kuasa Tuhan di dalam hidup kita, maka tidak ada barang yang mustahil untuk kita terima keajaiban Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga, Yesus datang membawa mujizat dalam hidup kita semua. Jadi jelas Yesus datang untuk menolong, itu pasti. Yesus datang untuk memberikan atau menunjukkan keajaiban, keilahiannya. Karena dia Allah dan dia adalah Tuhan yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus datang membawa mujizat. Saya akan buka dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya yakin bahwa saudara nggak perlu membacanya, tapi saya akan mengutip sedikit ayat ini tentang perkawinan di Kana, saudara. Ini pertama kali Yesus melakukan mujizatnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat 5 berkata demikian, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah. Kenapa? Maria ini tahu Yesus bukan hanya manusia biasa. Karena dia adalah benih dari Allah. Dia dilahirkan dari benih Allah. Dititipkan kepada atau di dalam rahim Maria. Sehingga Maria menghadapi masalah. Dia mau berjumpa dengan Yesus. Ayat 4 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Maria menyimpan rahasia ilahi yang dia pernah dapatkan dari malaikat Tuhan. Bahwa Yesus ini adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ada kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Sekarang tidak bisa menunggu besok atau tidak akan bisa menunggu minggu depan, tapi Allah mau kita, kalau kita diutus Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita mau memberitakan Injil ini pasti ada sedikit tantangan. Saya aja mau ke Pari ini, saya menghadapi tantangan saudaraku dengan gereja yang saya layani setiap minggu saudaraku. Karena setiap minggu saya juga melayani di gereja daerah Kalirungkut Surabaya jam 9 pagi sampai jam setengah 11. Saya ada masalah, ada tantangan dengan gembalanya. Karena dia tidak mengizinkan, karena beberapa minggu yang lalu saya pergi ke Semarang. Jadi kita cuma dibatasi dalam 1 bulan itu sekali. Tapi saya ambil dalam 1 bulan 2 kali, sehingga saya punya sedikit problem dengan gembala waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau mengizinkan saya untuk melayani di Paris, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan saya juga minta maaf kepada Pak Kus. Saya diundang sebenarnya dari awal-awal sebelumnya, saudara. Tapi saya ini nakal, saudaraku ya. Minta tolong Pak Kus minggu yang ketiga aja. Saya minta minggu kedua karena minggu kedua di sini ada acara, saudaraku ya. Kemudian ya saya bisanya minggu ketiga. Sebenarnya Pak Kus minta minggu yang pertama, saudara. Saya menolak karena saya masih ada satu sedikit pergumulan dengan gembala saya. Dan saya percaya Injil itu harus diberitakan. Injil itu harus dinyatakan kepada mereka yang remuk hati, yang butuh. Makanya kalau Tuhan menyuruh sekarang, kata Tuhan kepada pelayan-pelayan itu, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah. Artinya kuasa Tuhan sudah terjadi, saudara. Jadi air itu bisa berubah menjadi air anggur. Saya lanjutkan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada mempelai laki-laki itu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah melakukan mujizatnya, Dia tidak melakukan dengan setengah-setengah, tetapi Tuhan akan melakukan dengan full, dengan maksimal, saudara, untuk memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, marilah dalam ibadah pada pagi menjelang siang ini, saudaraku, apapun pergumulan yang kita hadapi, saya mau katakan dan ada kabar gembira bahwa Yesus itu peduli terhadap masalah kita. Yesus begitu sangat mengasihi kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kekurangan dalam keuangan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masalah yang pelik di dalam keluarga, yang sulit untuk diselesaikan, saudaraku. Mari datanglah kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia. Saya undang musik bersama-sama dengan saya. Saya mau katakan pagi hari ini, datanglah kepada